Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo saudara-saudari mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Manajemen Risiko. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai konsep dasar manajemen risiko. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, serta kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat mengakibatkan kerugian untuk perusahaan tersebut. Manajemen risiko berfungsi untuk merencanakan, mengorganisir, menyusun, mengkoordinir, serta mengawasi program penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Setelah memahami apa yang dimaksud dengan proses manajemen risiko, perlu kita ketahui bagaimana proses manajemen risiko. Pada proses manajemen risiko, yang perlu diketahui adalah mengenai lingkup, konteks, dan kriteria. Kita juga harus melakukan penilaian risiko dengan cara melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko. Hal ini adalah sebagai bagian dalam proses manajemen risiko yang kemudian dapat dijadikan sebagai pemantauan dan tinjauan yang kemungkinan dihadapi oleh perusahaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko. Selanjutnya adalah apa sih tujuan manajemen risiko? Dalam suatu perusahaan atau organisasi, setidaknya ada 6 tujuan dari adanya manajemen risiko, yaitu yang pertama adalah melindungi perusahaan. Tujuan pertama manajemen risiko adalah melindungi perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah membantu pembuatan kerangka kerja. Maksud dari membantu pembuatan kerangka kerja adalah selain melindungi perusahaan, manajemen risiko bertujuan untuk membantu proses pembuatan kerangka kerja pada manajemen risiko terhadap risiko yang bisa saja terjadi. Yang ketiga adalah mendorong agar manajemen proaktif. Tujuan lainnya adalah agar manajemen bertindak lebih proaktif dan dapat meminimalkan potensi risiko, menjadi keunggulan dalam bersaing dan meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai peringatan. Manajemen risiko juga sebagai peringatan untuk perusahaan agar lebih cermat dalam membuat keputusan dalam menekan risiko agar tidak melakukan hal yang justru dalam membahayakan atau merugikan perusahaan. Yang kelima adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen risiko dapat juga meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebut dalam peta risiko atau risk map. Yang terakhir adalah sosialisasi manajemen risiko. Adanya manajemen risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman baik terhadap risiko terhadap individu maupun manajemen sehingga dapat memiliki langkah yang baik nantinya dalam menekan risiko tersebut. Nah, itu adalah tujuan dari manajemen risiko. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen risiko. Terdapat beberapa jenis manajemen risiko yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan.
Apa saja sih jenis-jenis manajemen risiko? Oke, yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Jenis manajemen risiko operasional berhubungan dengan risiko yang muncul akibat gagalnya fungsi proses internal. Penyebabnya bisa jadi karena manusia. Contohnya, karena human error, proses, kegagalan sistem dan kejadian eksternal atau faktor luar seperti bencana dan lain-lain. Yang kedua adalah manajemen hazard. Manajemen ini berkaitan dengan risiko yang berakibat kebangkrutan dan kerusakan. Risiko perilaku adalah risiko paling besar yang dapat menimbulkan kerugian bisnis. Penyebabnya ada 3, yaitu diantaranya legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. Yang ketiga adalah manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial merupakan upaya pengawasan risiko dan perlindungan terhadap hak milik, keuntungan, harta, serta aset sebuah badan usaha. Manajemen risiko finansial ini memiliki banyak risiko yang berkaitan dengan keuangan, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, diskontinuitas pasar, risiko akuntansi, risiko pajak, dan risiko regulasi. Manajemen ini juga berhubungan erat dengan kondisi keuangan secara global seperti inflasi dan suku bunga. Yang keempat adalah manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam menghadapi risiko yang akan muncul secara tak terduga. Perusahaan harus cepat dan tepat dalam mengambil keputusan yang dapat mengurangi kerugian atas risiko yang secara tiba-tiba muncul. Nah, demikian sekilas mengenai konsep dasar manajemen risiko. Diharapkan agar saudara-saudari mahasiswa dapat lebih memahami mengenai konsep dari manajemen risiko. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu serta wawasan pemahaman pengetahuan. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.